Ka'bah kenal, itu yang punya Ka'bah maksud Allah. Jadi dia doa Abu Thalib itu supaya Allah itu menyelamatkan Ka'bah itu. Maka tiba-tiba dia lihat seekor burung. Yang burung ini beda, tidak pernah ada burung yang seperti itu di Arab. Ini menurut riwayat. Tetapi yang jelas tidak ada yang tahu burung apa itu. Dan sampai sekarang peninggalannya juga kita nggak tahu ada apa enggak. Jadi kita lihat aja nanti ilmu pengetahuan dalam menemukan asarnya. Karena setiap sesuatu di bumi ini pasti meninggalkan bekas. Pasti. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah pasti tulis bekas-bekas. Jadi nggak mungkin nggak ada bekas. Bapak dulu mesti ngaji bekasnya Pak. Ada jejaknya. Kalau orang sudah sampai ilmu pengetahuannya yang tinggi, nanti bisa tahu yang ikut ngaji siapa, yang ikut ngaji siapa. Ada bekasnya, ada bekas-bekasnya. Makanya suara-suara kita ini sebenarnya meninggalkan bekas, tidak hilang. Jadi warna burung, ada yang mengatakan warna burungnya itu merah dan hitam. Nah ini pendapat-pendapat dari para ulama tafsir yang berbeda-beda. Warsala alaihim khairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Kami burung itu melempari mereka, tentara gajah tadi, bihijaratin min sijil, dengan batu dari sijil. Sijil itu ada yang mengatakan dari bahasa Arab sajjalah, yusajjil, artinya mencatat. Jadi sijil itu batu yang di situ sudah ada tercatat namanya. Jadi nggak bakal salah lempar itu burung. Makanya dia nggak saling mendahului. Dia udah tahu kamu yang lempar ababil, ya melempar Abraha ya tahu. Kamu yang lempar Unais ya lempar itu tahu. Nah. Jadi ini juga menjadi bukti bahwa setiap yang menimpa kita, setiap yang kita makan, rezeki kita itu sudah tercatat namanya. Sudah tercatat namanya Pak. Bapak boleh beli beras 1 liter, masa 1 liter gak semuanya dimakan kan? Nah bagian-bagian yang kita makan itu sudah tercatat. Ini rezekinya Ismail, nah itu pasti yang saya makan. Kadang kita sudah ngambil ke piring, baru makan setengah sampai perut gak dihabisin. Balik-balik ke situ dari makan kucing, itu berarti gak tercatat nama kita ya. Makanya rezeki itu gak bakal bertukar, gak bakal. Dan rezeki itu gak bakal habis sebelum kita mati. Jadi gak usah khawatir. Tinggal bagaimana kita mencarinya dengan cara yang diridhoi Allah. Udah begitu aja. Jadi rezeki itu tidak akan bertambah dengan usaha dan tidak akan juga terhalang dengan kita tidak berusaha. Tetapi kalau kita tidak berusaha, orang datang kasih kita jadi terhina, atau kita nipu orang jadi ahli neraka. Tapi kalau kita mau usaha, rezeki itu datang dengan cara terhormat. Nah, sijil juga ada yang mengatakan berasal dari bahasa Persia. As-sanaj dengan al-jir. As-sanaj itu batu, al-jir itu tanah liat. So itu as-sijil itu tanah yang sudah membatu, tanah yang sudah membatu, sudah mengeras. Konon menurut tafsir yang lain, dia itu tanahnya dibakar di neraka. Ya, Bapak kan tahu ya, makin panas pembakaran, makin keras batu itu. Ya kan? Lihat deh, kenapa besi lebih murah daripada emas? Tahu apa sebabnya? Karena emas itu daya tahannya lebih kuat. Besi kalau Bapak bakar dengan emas, besinya sudah dulu, emasnya belum. Dia kan sampai 10.000 derajat kan menghancurkan bikin emas jadi meleleh. Jadi lebih kuat ya. Makanya lebih mahal. Mutiara itu kenapa lebih mahal daripada batako? Ya karena batako itu dibanting dikit juga hancur. Kalau mutiara itu susah Pak dihancurin. Intan itu mahal karena kalau digores bukan intan yang tergores, kacanya yang terbelah. Itu karena kekuatannya. Nah jadi dia ambil batu dibakar di neraka. Kayak apa kerasa batu? Nah itulah yang dilempar ke tentara gajah. Yang mungkin model nuklir. Dia nuklir itu kan dari kecil mati juga. Mungkin ini jangan-jangan ini isyarat air nuklir itu. Jadi batu kalau sudah sangat sampai yang memiliki kualitas yang sangat kuat, yang
sangat hebat. Faja'alahu ka'asfin ma'kul. Kami jadikan mereka seperti daun yang dimakan ular. Muhammad Abduh mencoba menafsirkan ayat ini dengan pendekatan rasional. Dia mengatakan asfun itu dalam bahasa Arab itu daun yang sudah jatuh ke tanah yang dimakan oleh hewan. Jadi daun yang jatuh ke tanah yang sudah membusuk itu asfun. Jadi bukan daun yang masih di pohon. Nah, jadi kalau yang di pohon itu kan warokor. Ini daun yang sudah jatuh yang sudah membusuk karena dimakan hewan. Dibusuk atau karena dimakan hewan. Lalu dia kalau daun itu dimakan oleh hewan, maka hewan itu kan akan membawa kotoran ya. Nah, jadi menurut Muhammad Abdul, ketika hewan itu makan, dia buang kotorannya itu kan kuman. Jadi burung-burung itu kakinya itu menginjak kotoran itu, lalu dia terbang mengenai tentara-tentara itu sehingga tentara itu kena penyakit. Nah, makanya ada tentara Abraha itu yang lari itu hampir sampai ke daerah dia, hampir sampai ke Yaman, masih hidup tapi mati juga terakhir. Nah, jadi kena penyakit, nggak langsung mati katanya begitu itu menurut Muhammad Abdul. Pendekatannya kan rasional itu namanya, jadi kuman. Karena memang ternyata hampir semua penyakit hari ini yang sifatnya penyakit itu virus itu datangnya kan dari hewan. SARS itu kan datangnya dari tikus dan kecoa kan. SARS itu, kemudian MERS itu kan dari kotoran unta atau dari kelelawar, kotoran kelelawar. Jadi kotoran hewan. Nah, itu yang dibawa entah kena angin atau dan yang lain, lalu berhidap ke manusia, lalu menular ke yang lain. Jadi boleh jadi kalau itu benar penafsiran beliau, berarti ya tentang virus itu ayat ini yang dijelaskan. Boleh jadi, tetapi ini kan kitab Allah wahyu, karena itu bisa saja salah. Tetapi sebagian ulama besar mengatakan bahwa prosesinya itu tidak bisa dijelaskan oleh akal. Bagaimana itu burung datang melempar lalu tentara gajah itu pada mati itu tidak bisa dijelaskan secara akal. Karena ini non rasional. Bagaimana tentang burung bisa membawa batu yang membunuh tentara gajah? Harusnya kalau burung itu yang membawa batu dari neraka, burung itu dulu yang terbakar. Ini tidak rasional. Jadi ini menurut pendapat kebanyakan ahli tafsir. Jadi sebenarnya cerita dalam kisah Alif Alam surah Al-Fil ini mengajak kepada manusia untuk meyakini bahwa hanya pertolongan Allah yang paling besar. Yang lain-lain itu menjadi kecil. Nah, para pakar tasawuf menyebutkan bahwa ada dua hukum di alam ini. Sunnatullah, ada inayatullah. Sunnatullah itu bagaimana? Sunnatullah itu ya kalau bapak sakit berobat, obatnya cocok, zatnya pas, sembuh. Itu sunnatullah namanya. Ya kalau bapak mau membakar sesuatu, bakarlah pakai api. Kalau bendanya itu besi, ya panasnya sekian derajat. Kalau plastiknya sekian, itu namanya sunnatullah. Kalau kita mau berhasil, kalau perang, jumlah yang lebih banyak, tentara yang terlatih, kesiapan mental yang sudah mantap, tentu bisa mengalahkan yang belum siap. Ini kan menurut sunnatullah, menurut sunnatullah. Tetapi orang jangan lupa bahwa di balik sunnatullah ada kan waktu bulan yang lalu saya lihat berita itu yang ada kapal tenggelam. Ternyata dianggap kalau kapal tenggelam itu kan meninggal semua, karena waktu itu jasadnya juga lagi dicari. Tetapi 2 minggu kemudian ditemukan satu orang yang masih hidup, perempuan. Apa orang Afrika atau orang Australia. Jadi dia 2 minggu itu di dalam laut. Ini namanya inayah. Menurut sunnatullah, orang itu di dalam air kalau sudah berminggu-minggu pasti mati. Itu kan sunnatullah. Tapi ada inayah, Allah membantu dia. Itu inayah itu. Kan banyak kejadian itu. Kereta tabrakan semua. Ada anak kecil yang terjepit di tengah-tengah, ternyata tidak apa-apa, masih hidup. Itu kan inayatullah. Karena secara sunnatullahnya dia muslimat. Nah,
Kemarin saya ceritakan tentang perang Badar yang sedikit tapi menang. Tapi perang Uhud umat Islam banyak tapi kalah. Kenapa demikian? Padahal perang Uhud lebih siap. Perang Badar ya seala kadarnya perang pertama, belum pengalaman. Tetapi ada inayatullah di situ. Nah, orang-orang kafir melihat ada tentara-tentara lain selain manusia. Bangsa-bangsa malaikat mereka sudah takut, wah banyak ini padahal sedikit. Nah orang kalau udah takut kan, nah udah gampang memeranginya. Nah ini inayatullah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak orang kelompok yang besar bisa mengalahkan kelompok yang kecil, bisa mengalahkan kelompok yang besar biidznillah. Karena pertolongan dari Allah. Nah ini namanya inayah. Jadi tidak berbeda, tidak berlawanan, tidak. Apa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika api yang harusnya membakar itu panas, tetapi menjadi dingin buat beliau, itu namanya inayatullah. Termasuk inayat Allah yang besar adalah dilahirkannya Nabi Muhammad. Nah, tahun kejadian itu kan disebut tahun Fil, dan lahirnya Nabi Muhammad juga di tahun Gajah. Nah, kira-kira 50 hari setelah kejadian itu. Menurut logika, manusia yang hidupnya menyembah berhala, manusia yang hidupnya menyembah berhala, yang mereka itu biasa memperbudak manusia yang lain, yang nilai-nilai kemanusiaan itu tidak ada. Rasanya tidak mungkin akan diutus satu orang yang tiba-tiba dia datang menghapuskan buku-buku itu. Secara sunatullah itu nggak mungkin, Pak, karena generasi harus dibentuk. Generasi harus dibentuk. Kalau bapak ibunya soleh, tempatnya soleh-soleh, anaknya lahir pasti soleh. Itu kan generasi yang dibentuk. Kan jarang-jarang, Pak, bapak ibunya soleh lahir atau anaknya jadi Kristen, kan jarang. Kecuali dia ketemu sama orang Nasrani lalu masuk Kristen, ya kan? Nah, tetapi ada inayah Allah yang lain seperti di Afrika, Safuddin Khilafah namanya. Bapak ibunya pendeta, hidup di daerah pendeta Nasrani semua. Tahu-tahu dia lahir hafal Quran dan sekarang sudah mengislamkan ribuan orang. Masih kecil, sekarang umurnya 8 tahun. Bapak boleh lihat di YouTube itu ada. Safuddin Khilafah namanya. Ini namanya inayatullah. Allah membantu orang-orang sekitar itu diselamatkan. Tidak dengan merubah sistem. Kan udah diutus Nabi dibunuh lagi Nabi, diutus lagi Nabi dibunuh lagi. Dan Nabi-Nabi itu kan adanya di Bani Israel. Di bangsa Arab ini kalau orang ahli kitab ketemu orang Arab, dia cuma menghina orang Arab. Kalian ini apa? Gak punya Nabi, gak punya kitab. Selalu kayak gitu, Pak. Hidup kalian ini gak teratur, gak diperhatiin Tuhan. Kami ini, nenek moyang kami ini soleh-soleh, nabi-nabi semua. Nah begitu kata orang. Tiba-tiba Allah mau terbantu bangsa Arab. Diturunkan Nabi Muhammad di situ. Makanya kenapa sangat bencilah mereka itu terhadap Nabi Muhammad. Kalau Muhammad itu orang Yahudi, orang Nasrani, tidak jadi masalah, Pak. Mereka itu datang ke Madinah. Kenapa di Madinah itu banyak pendeta-pendeta Yahudi? Karena mereka sudah baca di kitabnya bahwa Nabi terakhir Al-Mesias itu lahirnya di antara pepohonan kurma. Makanya mereka datang di situ, di antara gunung-gunung yang ada di Madinah. Mereka udah berkumpul di situ, tahu-tahu lahirnya dari Makkah. Kan begitu. Ini namanya inayatullah. Kalau orang sakit minum obat sembuh, ada orang yang sakit tidak minum obat dia sembuh. Ada sakit-sakit yang sudah diponis oleh dokter biasanya secara hukum. Kalau sakit begini ini 34 bulan ini. Semua manusia sama, tapi ada orang yang sudah sakit itu tapi lebih panjang umur daripada dokternya. Dokternya udah mati dia masih hidup. Ada yang begitu. Ini namanya inayatullah. Tetapi beda tipis antara ujian dengan pertolongan Allah. Kalau yang penting inayatullah itu didapat oleh orang-orang salih setelah mereka itu berjuang sekuat tenaga, Pak. Nah, rumus untuk mendapatkan inayatullah itu dua, sabar dan takwa. Dua, sabar dan sholat, sabar dan takwa. Dua itu rumus. Jadi kalau Bapak menghadapi satu masalah, manusia tidak mungkin bisa menyelesaikannya lagi. Tapi kita berjuang terus sabar. Tidak juga minta pengen cepat mati, udah ya Allah matiin aja saya. Nah, itu bukan sabar itu. Dia terus saja berjuang, dia terus menyembah Allah, tidak tetap menyebutnya wa anta arhamur rahimin. Inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sungguh keburukan itu telah menimpa, tetapi Engkau yang Maha Pengasih.
Jadi udah ditimpa kesulitan malah memuji Allah. Kau ini maha penyayang ya Allah. Walaupun orang-orang kan melihat biasanya kalau kita habis diuji kayak gitu kan merasa jauh dari Allah. Dia enggak. Nah ketika pada saat itu maka Allah akan memberikan pertolongan di luar sunnatullah. Itu yang disebut dengan inayatullah. Nah, makanya ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha itu pasti. Tapi saya ini sudah melampaui batas kemampuan saya, Ustaz. Tinggal sabar sebentar lagi. Allah pasti bantu. Caranya nggak ada yang tahu. Namanya juga inayah, beda sama cara biasa. Nah, jadi bapak-bapak harus pegang inayah, ya. Jadi faja'alahu ka'asbin ma'kul. Mereka dijadikan seperti dedaunan yang dimakan ulat. Asfin itu kan dedaunan yang dimakan ulat. Artinya mereka itu matinya Abraha itu. Jadi semua badannya itu hancur. Kalau ulat makan daun itu kan dimakan tuh. Habis kan? Semua sampai habis. Ah begitu modelnya. Jadi tubuh mereka itu, nah maka ada yang mengatakan itu penyakit lepra, jadi dia tuh rontok kan kulitnya tuh meleleh sampai mati. Nah, makanya ada yang 2-3 hari kemudian baru meninggal kan. Jadi meleleh. Dan itu kan lebih sakit. Sakitan mana Pak? Kalau orang sakit jantung, ini bukan berarti merendahkan ya. Sakit jantung, kumat, mati. Kali aja kan. Tapi kalau orang matinya dikulitin, satu dulu rontok satu-satu, terus kayak orang yang penyakit apa yang diamputasi, nanti amputasi lagi, itu lebih menderita itu Pak. Itu lebih menderita. Nah, jadi orang yang congkak itu, ketika dia berani menentang Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mendapatkan penderitaan yang lebih menderita daripada orang-orang yang biasa. Kalau orang yang biasa itu kan yang disakiti model Israel, Ariel Sharon. Dia dulu bunuhin orang Palestina dibunuh langsung mati, dia bom mati. Tapi dia komanya katanya kan 10 tahun. Sakitnya kayak apa dia? Otaknya masih hidup, badannya udah mati. Oh itu menderita sekali. Nah, ya orang berjuang supaya dia jangan mati juga kan. Nah, masih pentinglah orang-orang yang dibunuh langsung mati itu, karena kita juga pasti mati kan. Walaupun kita tidak pernah menerima yang namanya pengambilan nyawa kecuali oleh Allah. Kalau Allah yang cabut nyawa kita dihitung. Tapi kalau manusia yang mencabut nyawa manusia yang lain, kita nggak boleh dia. Lain cerita itu. Jadi kenapa ular? Ini bagus juga ini buat merenung. Spiritual kitchen. Coba Bapak lihat ya, perhatikan itu. Saya pikir kenapa ular? Kok nggak dimakan sapi gitu kan? Atau dimakan hewan yang lain? Nah, ulat itu sebenarnya kalau kita perhatikan hewan yang paling lemah. Tulang aja dia nggak punya. Jalannya merangkak. Kadang nggak jelas yang mana mulut, mana mata, mana hidung. Itu juga. Apalagi cacing. Cacing itu nggak tahu tuh hidungnya di mana, matanya di mana, mulutnya di mana, nggak tahu tuh. Nabi Daud pernah bertaubat kepada Allah gara-gara mendengar cacing itu bertasbihnya 10.000 kali sehari. Itu Nabi Daud sampai nangis itu. Hewan yang dianggap lemah itu. Tetapi dahsyatnya ulat itu paling ditakuti manusia. Ya kan mungkin Bapak berani sama anjing Pak, coba dikasih ulat. Apalagi ulatnya besar-besar banyak loh. Takut orang, apalagi perempuan. Apa yang menyebabkan mereka takut? Nah ulat itu kan nggak ada yang membahayakan. Dia nggak punya gigitan yang menyakitkan. Paling yang ditakutin kan bulunya. Tapi kalau menurut saya bulunya ulat itu ya seindah bulu kucing. Dia akan menyakiti karena kita sentuh. Dan kalau disentuh juga Pak, ada orang kesentuh ulat mati nggak ada. Paling gatal ya dikasih minyak angin sedikit sembuh lah. Lain kalau kena gigitan yang lain kan gigit ular atau yang lain. Nggak terlalu berbahaya itu ulat itu. Tapi kenapa Bapak takut? Coba Bapak memakan buah-buahan, pas di muka ada ulatnya langsung dibuang apa Bapak itu? Takut ulat. Saya kadang berpikir Allah memberikan ilmu gaib ini sama ulat. Ya ilmu gaib. Kita nggak bisa paham kenapa kok takut sama ulat. Sama beratur kita takut. Tapi itu ulat kapan sudah bermetamorfosis? Kapan dia puasa? Puasa udah itu sekitar 18 hari. Keluar jadi kupu-kupu, cantik Pak.
indah. Sekarang bisa terbang, punya daya hisap yang bagus. Kalau dia hisap satu daun, satu bunga, sambil bawa ini terjadi perkawinan, jadi tumbuh bunga itu. Subhanallah, indah. Yang dia injak jadi indah, yang dia sedot jadi indah, dipandang juga indah. Yang bulu yang menjijikan tadi. Maka ada ulama yang mengatakan orang itu kalau puasa, nah itu kan puasa tuh. Jadi yang tadinya nggak bagus, hitam, banyak dosa, dia puasa, taubat, keluar tuh jadi kupu. Harusnya begitu tuh kita itu. Jadi lewat metamorfosis Ramadan nih, kita dalam kepompong Ramadan, keluar tuh harusnya jadi indah, jadi kupu-kupu. Gitu. Jangan keluar dari kepompong tetap jadi ulet. Keluar dari Ramadan tetap nggak ke masjid, kan nggak bagus. Itu berarti nggak bermetamorfosis. Jadi kupu-kupu itu mas. Ya, lihat ulat itu balik lagi Pak ulat. Ternyata ulat itu dahsyat Pak. Semua jenis daun pasti dimakan ulat. Dari daun yang di tanah sampai daun yang paling tinggi mesti digigit ulat itu. Tapi kalau sapi nggak bisa gigit daun kelapa. Dari yang kulit luar sampai kulit dalam ada ulatnya. Kadang-kadang kita belah durian itu kan kayak apa? Luarnya. Pas kita buka dalamnya ada ulat. Itu ternyata memang ulat itu luar biasa. Dari mulai jenis pohon yang keras sampai pohon yang lembek itu bisa dimakan ulat. Giginya nggak jelas, mulutnya nggak jelas, tapi semua bisa dia makan. Itu Allah mau kasih kesimpulan bahwa sebenarnya Allah kalau mau menghancurkan manusia ini gampang Pak. Pakai mulut aja habis semua kelar urusan. Itu gagal panen. Waktu kapan itu kan sempat ramai, ada banyak ulat di Jawa Tengah itu. Sampai bingung mereka. Kenapa kalau ulat udah sebanyak itu, padi itu habis semua ulat. Manusia nggak kebagian padi, mati manusia itu. Dikirim aja ulat yang banyak. Makanya kita beruntung itu. Harusnya kita tasbih, kita zikir ya. Ulat itu ngajarin kita ya tasbih ya. Tasbih. Apalagi ada ulat ulat sutra itu ya. Ulat sutra itu. Malah jadi baju yang kita pakai indah dan harganya mahal. Dari yang nggak bermakna itu, dari yang menjijikan. Subhanallah. Kalau yang lemah menjijikan karena dia mengikuti sunatullah lahir menjadi menghasilkan yang bermanfaat. Harusnya manusia yang berasal dari Allah yang mulia ini melahirkannya yang jauh lebih manfaat harusnya. Nah, lalu coba perhatikan kalau Bapak makan beli sayuran. Kalau Bapak beli sayuran, itu carilah yang digigit ulat. Karena sayuran itu Pak hanya ada 3 kemungkinan. Sayur kalau tidak bolong itu 3 kemungkinan. Pertama, tidak ada serangga yang menggigitnya. Kalau sayur utuh ya. Yang kedua, petaninya rajin mengusir serangga. Yang ketiga, dia semprot pakai pestisida. Kemungkinan yang pertama kayaknya nggak mungkin karena di mana tumbuhan di situ ada serangga. Kemungkinan yang kedua rajin benar kalau misalnya petani harus melihat satu-satu buangin itu apa. Jadi kemungkinan ketiga apa? Mesti dia semprot itu pakai pestisida. Nah, jadi kalau mau tahu makanan daun tumbuhan yang sehat yang nggak pakai pestisida itu yang ada ulatnya. Orang kalau ada ulatnya kan dibuang. Padahal yang ada ulatnya itu yang sehat. Karena ulat tidak akan makan tumbuhan yang ada pestisida. Kalau Bapak beli daging itu kalau nggak mau, nah itu ada boraksnya itu ada boraksnya. Nah, jadi kalau Bapak beli buah ada busuk di dalamnya, ini buah bagus ini sedikit pengawet luarnya. Ya maksudnya jangan beli buah busuk semua Pak. Maksudnya ada yang busuk di antara itu. Soalnya saya pernah beli Pak jeruk, ini kok bagus nggak busuk. Ternyata umurnya itu udah 3 bulanan. Kok bisa nggak busuk itu jeruk? Pas dibuka dalamnya itu nggak ada isinya. Kan ada tuh jeruk yang kayak gitu mahal harganya, kulitnya bagus. Pas dibuka digigitnya kayak gigit kertas. Apa ini begini nih? Udah berapa tahun umur jeruk itu? Karena dia pakai obat. Tapi kalau nggak pakai obat seminggu juga udah berulet itu. Udah berulet. Nah ini Allah ingin mengajar bahwa di alam ini bahkan yang menjijikan itu menjadi rahmat. Nah sebab itu kita kalau lihat segala sesuatu itu harus lahir dari jiwa kita. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptakan sia-sia ya Allah. Cuman kita ngerti apa enggak kan begitu. Mau ngaji apa enggak, mau mikir apa enggak. Sebab itu tanda berusaha kan berpikir sebentar, tatafakur saatan lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ada yang mengatakan lebih baik daripada ibadah setahun. Hadis semua itu hadis sahabatnya beda. Kenapa? Karena orang yang sujud 1000 rakaat
begini-begini Pak, sujud aja, dia nggak bakal apa-apa. Dan dia nggak sadar bahwa sujudnya dari dulu salah. Cobalah dia sholat aja dulu 5 kali, habis itu sisa waktu itu dia belajar sujud yang benar. Ya harusnya kan begitu tuh. Nah ini kan, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Fil, bahwasanya kecongkakan manusia yang menyangka bahwa makhluk yang berupa harta, tahta, pujian itu yang dia anggap bisa membuat dia kekal dan abadi itu adalah pandangan yang sangat lemah. Itu pandangan yang mencelakakan. Yang kedua, sekuat apapun kita, jangan pernah sekali-kali berlepas dari Allah. Karena walaupun sunatullah itu sudah kita lakukan sebaik mungkin, pada satu titik kita bisa gagal. Yang ketiga, bersabarlah ketika kita menghadapi sesuatu yang kita merasa itu sudah melampaui batas diri kita. Karena Allah hendak memberikan inayahnya di luar batas manusia-manusia yang biasa. Nah, kemarin saya kasih contoh seperti Sayyidah Maryam kan, yang tidak biasa ternyata bayi merah bisa ngomong. Nah itu tidak biasa. Jadi demikian hikmahnya. Nah, besok kita akan masuk ke dalam surah apa? Quraisy. Al-Quraisy. Nah ini kejadiannya kan di Makkah. Nah besok juga masih bersumpah dengan bangsa Quraisy. Kalau ini bersumpah tentang Allah memuliakan Ka'bah, menyelamatkan Ka'bah. Kalau besok akan berbicara tentang Quraisy. Kenapa Nabi kita yang terakhir itu berasal dari bangsa Quraisy? Dan nanti kita akan belajar bagaimana supaya orang Sunda, orang Jawa lebih baik daripada orang Quraisy. Nanti kita akan belajar. Allah alam sawab. Ada pertanyaan? Ada mau menambahkan? Ya silakan. Tidak ada satupun tafsir yang sempurna dan tidak ada satupun tafsir yang pasti benar. Yang benar itu adalah Al-Quran. Penafsiran itu selalu orang mengatakan ulama tafsir itu adalah ulama anak zaman. Zamannya dahulu seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti, ketika dia menafsirkan Al-Barqu, kilat itu dia tafsirkan Syabul Malaika, cambuknya malaikat. Di masa dia belum sampai itu pengetahuan bahwa petir itu bukan cambuk malaikat. Petir itu proses terjadinya pergesekan antara awan-awan negatif, awan positif, lalu terjadilah arus listrik yang sangat besar, dan itu kemudian kita sebut dengan kilat atau petir. Jadi ketika itu tafsir itu sah, tapi untuk saat ini tafsir itu kita tidak pakai. Tapi kita tidak membuang yang lain-lain. Sebab itulah kalau kita baca tafsir selalu ada koreksi. Ibnu Katsir sering kali dia mengkoreksi tafsir Al-Tabari. Ibnu Katsir sering mengkoreksi tafsir sebelumnya. Itu biasa itu, biasa. Nah, supaya kita ini terus-terusan mengkaji. Karena Al-Quran ini hidup. Kalau nggak cocok tafsirnya yang nggak cocok. Bagaimana dengan Departemen Agama? Tinggal lihat aja. Kalau nggak cocok, berarti tafsirnya yang nggak cocok. Ayatnya pasti cocok. Nah, untuk saat ini tafsir itu boleh dibaca semua. Tapi menurut ulama-ulama kontemporer yang banyak membaca tafsir, ya di antara tafsir-tafsir yang bagus, yang membuang kisah Israiliyat, yang banyak menggunakan hadis-hadis sahih, ya tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana dengan tafsir Departemen Agama? Itu tidak apa-apa tafsir Departemen Agama, itu tafsir ke-Indonesiaan. Yang mengarangnya juga pakar-pakar tafsir. Mereka juga mengutip dari banyak kitab-kitab tafsir. Cuma mereka memang lebih kepada tafsir lafzi. Jadi harfiah ya, lafzi. Karena memang sebenarnya pendekatan lafaz itu lebih utama daripada pendekatan makna. Jadi ketika
ketika makna itu sudah berbeda pandangan, orang sudah banyak nafsir secara maknawi yang berbeda-beda, maka yang paling baik adalah pendekatan lafaz. Yang paling baik adalah pendekatan lafaz. Pada akhirnya ujung-ujungnya pendekatan lafaz. Kayak tadi sijil tadi, orang nafsirkan macam-macam sampai maknanya macam-macam. Ujung-ujungnya balik lagi ke lafaz. Makanya orang kalau mau belajar tafsir, futuhnya, kuncinya tafsir itu Jalalain. Jalalain itu tafsir lafaz. Nah, seperti yang dilakukan oleh Departemen Agama. Kenapa? Supaya nanti orang bikin tafsir lagi, silakan tinggal tafsirkan yang dari Departemen Agama ditafsirkan lagi lebih luas. Kira-kira begitu. Ustaz, antara tafsir dengan terjemah sebenarnya beda. Sama, Pak. Sama. Jadi tafsir sama itu masih tafsir khilaf. Ini hanya lafaz saja. Ada yang tafsirnya dengan keterangan yang luas. Nah, tafsir ini juga dibagi. Nanti ada tafsir birra'i. Tafsir birra'i itu pandangan-pandangan ulama. Ada namanya tafsir birriwayah. Jadi tafsir riwayat itu hanya Quran, hadis. Quran penafsirannya harus hadis. Kalau nggak ada hadis itu tidak ditafsirkan. Jadi macam-macam tafsir itu. Metodenya juga macam-macam. Metodenya, itu Pak ya. Jadi tafsir itu banyak sekali pembagian. Cuma kita ini kan untuk di bahasa Indonesia dibedakan. Takwil, ada terjemah, ada tafsir. Di Indonesia ini dibedakan. Kalau terjemah berarti ya satu kata satu kata. Kalau tafsir ada keterangannya. Nah itu kalau di Indonesia kan ya. Berarti mungkin menurut persepsi saya, kalau terjemah itu kan dari ayat diterjemahkan, lepas dari pentingan pengembangan. Artinya penafsiran ya, ini beda ya antara terjemah dan penafsiran. Jadi kalau penafsiran itu kan mungkin ayat ini seandainya A, ayat ini A, tapi sebenarnya ada kalau penafsiran si itu B gitu. Ya, itu tidak jadi masalah dalam sisi bahasa Indonesia, tidak jadi masalah. Tapi dalam bahasa Arab itu tafsir. Tapi dia tafsir, ada yang tafsir bilafi. Jadi cuma ai. Maksudnya atau artinya tidak dijelaskan tuh kejadian maksud ayatnya apa tidak dijelaskan. Ada itu. Jadi memang itu pembagian di bahasa Arab ya, bahasa Indonesia-nya. Kemudian kita menterjemah. Kalau terjemah itu artinya. Kalau mau tafsirannya kita anggap yang menjelaskan itu semua. Itu silakan aja. Itu persepsi lafaz saja. Tapi yang jelas dua-duanya itu disebut tafsir. Kalau kita mau belajar ya dua-duanya itu disebut tafsir. Cuma nanti ada takwil ketika tidak mampu lagi ditafsirkan, maka mereka mentakwil. Nah, takwil ini akan sangat berbahaya manakala ayat-ayat mutasyabihat yang ditakwil, sehingga akan melahirkan takwil yang subhat. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok jil. Mereka pakai takwil, Pak. Mereka pakai takwil, tidak lagi pakai sisi lafaz dan tafsir birra'i atau biriwayat, mereka pakai takwil. Jadilah ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat itu yang tidak dijelaskan Allah digunakan untuk memerangi orang-orang yang sudah berpandangan lurus. Itu namanya takwil. Itu yang metodologi kalau itu ini Pak, dia pakai maudhu'i namanya ya. Jadi dia tematik. Nanti diambil beberapa ayat-ayat yang sama mirip dengan ini, dikumpulkan. Jadi tafsir. Nah, jadi saya tidak terlalu memahami tentang tafsir yang istilah-istilah itu. Karena seenaknya, tafsirnya seenaknya gitu. Ya, Allah alam saya tidak tahu ya. Yang jelas begini. Dalam ilmu tafsir itu dibagi banyak. Tafsir itu nanti ada tafsir, kemudian untuk yang tidak mengutip pendapat-pendapat ulama dahulu disebutnya takwil. Nah, seseorang tuh boleh mentakwilkan sesuai dengan kondisi zamannya, takwil. Ya, ayat ini maksudnya begini takwil. Apa yang saya jelaskan tadi sebagai takwil. Seperti misalnya ka'asfin ma'kul, itu takwil. Bisa saja benar, bisa saja salah. Katakan itu menjelaskan ke arah yang lebih luas. Tidak diriwayatkan tafsir saya yang saya omongin masalah ulat. Bukan nggak ada Pak, di tafsir mana yang ada? Bapak boleh buka di Al-Tabari, di Al-Qurtubi, kan tak ketemu itu yang saya sebutkan tadi. Karena itu menurut pemikiran saya berpikir bertadabbur tentang ayat lalu saya perhatikan ciptaan alam ini. Nah, itu yang begini-begini ini tidak harus diikuti. Jadi ini diterima oleh akal dan harus dipikirkan. Kira-kira masuk apa enggak? Bertentangan enggak dengan ayat dan dengan akal? Kalau tidak bertentangan, boleh diamalkan. Jadi tidak wajib dipercaya yang begini.
Nah, tawil-tawil inilah yang banyak kemudian digunakan untuk menyesatkan manusia. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran Isa itu disebut ruhullah wa kalimatuhu. Isa itu adalah ruhnya Allah dan kalimatnya. Ini ditakwil oleh orang-orang yang biasa memurtadkan orang Islam, yang dia itu pura-pura Islam. Lalu dia takwilkan kalimatullah itu apa? Kalimatullah itu apa? Sehingga dianggap bahwa ruh itu bagian dari Allah. Kan manusia juga hidup kan ada jasad, ada ruh. Sehingga dia mengatakan ruhullah. Nabi Isa itu ruh Allah. Ada takwilkan nanti ruh Allah berarti bagian dari Allah. Jadi trinitas. Padahal takwilnya itu jelas. Ruhnya Allah beda dengan pandangan manusia yang dimaksud. Ruhnya Allah itu tidak beda dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga ruh kudus kan gitu. Dia juga meniupkan ruh ke dalam Sayyidah Maryam dan seterusnya. Allah juga meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa nafakhtu min ruhi, aku tiupkan langsung ruhku kepada Nabi Adam. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mereka pakai tawil-tawil mutasyabihat. Intinya begini. Ketika seseorang boleh menafsirkan apapun, tetapi harus ingat Rasulullah sudah memberi batasan. Man fassara al-Qur'an biwajhi. Siapa yang menafsirkan Quran dengan pendapat seenaknya dia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, sama saja dia sudah menempatkan tempat duduk di api neraka. Jadi dia itu udah booking tempat Pak di neraka. Itu jangan ditempati dia, itu buat saya. Nah, itu orang yang nafsirin seenaknya. Nah, baik lagi ke pertanyaan tadi mengenai koreksi. Siapa? Ustaz? Ustaz Muhammad Wali, koreksi Ustaz Muhammad Wali dari Majlis Mujahidin. Dia mengkoreksi tentang tafsirnya Departemen Agama. Di antara yang dia tafsirkan adalah berkaitan dengan ayat-ayat vital peperangan. Dia beranggapan bahwa tafsir Departemen Agama ini identik dengan radikal. Karena ayat-ayat peperangannya katanya terlalu jelas, terlalu tegas. Karena apa? Karena perang, kita lihat kita. Nah, dia ingin menafsirkan dengan lebih lembut. Saya sebenarnya agak kecewa waktu saya mendengar membaca itu, saya kecewa sebenarnya. Karena sosok beliau yang memimpin organisasi Islam yang atas nama meninggikan jihad, tapi justru dia mengkoreksi ayat-ayat yang secara tegas menyebutkan jihad. Pokoknya itu kan perangi mereka itu jelas. Jihad secara fisik. Cuma kan ada ayat-ayat lain yang menjelaskan kapan seseorang itu boleh berjihad secara fisik. Kalau ayat-ayatnya jihad secara fisik harus diartikan secara maknawi semua, harus jihad itu kan bisa dengan ilmu, bisa dengan harta, harus diartikan begitu. Bagaimana dengan orang-orang yang dibunuh terus itu? Bagaimana dengan Rohingya yang dibakar terus setiap hari? Maka udahlah kita akan jihadnya pakai. Tidak, pada satu kondisi seseorang harus berjihad dengan fisiknya. Sudah menjadi sunnatullah. Setiap makhluk di bumi ini punya kemampuan untuk survivor, membela diri. Membela diri pasti Pak. Ular itu kan gigit karena dia takut, keinjak dia mati. Hewan itu begitu. Semut itu gigit karena dia kecil, dia takut disakiti dia digigit Pak. Kita juga begitu. Seorang yang normal itu pada batas tertentu dia akan menggunakan potensi fisiknya untuk membela kehidupannya. Nah, pada titik-titik seperti orang-orang yang dengan seenaknya membunuh manusia itu, di saat itu harus melakukan perangi mereka. Karena kalau kita tidak memerangi mereka, mereka akan perangi kita. Sementara ketika kita menang, mereka akan kita bebaskan. Kalau kita menang, mereka kita bebaskan. Perbudakan kita bebaskan. Mereka hidup merdeka. Tapi kalau mereka yang menang, kita jadi budak. Kita akan dijual dan terus pembunuhan akan terjadi di mana-mana. Pada kondisi itu, maka seseorang harus menggunakan potensi dirinya untuk menjaga kehidupan manusia selanjutnya. Dan itu pemikiran yang sangat rasional, normal dan fitrah. Ya, jadi itu kembali lagi subjektif masing-masing. Seseorang boleh saja tidak setuju dengan tafsir ini, dengan tafsir ini. Tidak sedikit yang mengoreksi tafsir Ibnu Katsir karena dianggap Ibnu Katsir itu tidak bermadhab. Padahal Ibnu Katsir itu jelas di dalam tulisan dia sendiri, dia tulis bahwa pengarangnya itu Imam Ibnu Katsir, Ismail bin Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir namanya Ismail ternyata Pak. Jadi Ismail bin Ibnu Katsir itu di belakangnya ditulis Asy-Syafi'i. Jelas-jelas dia itu mazhab Asy-Syafi'i Ibnu Katsir. Cuma dia pandangannya tidak segan-segan untuk menolak pandangan ulama-ulama tafsir yang lain yang
paham, tapi orang mengikuti Al-Quran. Bahaya Pak, kalau satu tafsir dianggap yang paling benar. Bahaya itu kan sekarang jadi kafir-kafir itu kan gara-gara beda tafsir itu. Mau tafsir Quran maupun tafsir hadis. Tafsir hadisnya dia keliru ketika memahami makna bid'ah, ya semua orang itu salah. Sebaliknya tafsir orang yang terlalu mempermudah juga pakai ayat Al-Quran maupun hadis itu juga jadi sangat meringankan orang untuk berbuat dosa. Ya kan banyaklah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa sebesar dosa apapun kan Allah pasti ampuni. Nah, sehingga kemudian ini dijadikan dasar untuk orang-orang berbuat jahat. Ya nggak apa-apa lah jahat juga, kan nanti kita bisa tobat. Rahmat Allah terbuka luas loh. Begitu. Ada sahabat saya waktu ngomong ini gimana deh? Ini gimana nih di lingkungan ulama ketika dia menikahkan? Jadi kan ada istilah mandi tujuh kembali selesai ya. Nah, itu kan dibuka auratnya, dilihat oleh orang banyak dan seterusnya terus tuan laki dan perempuan gitu. Dia bilang begini, ini sebenarnya tidak syar'i. Ini pernikahan ini semuanya melakukan syariat. Tapi tenang aja lah, Allah kan Maha Rahmat. Nah ini kan orang yang begini nih, ini udah orang untuk berbuat maksiat akhirnya. Ada kan yang begitu-gitu tuh, banyak Pak teman saya sendiri, Ustaz juga. Ya Allah, dia lupa ayat-ayat bahwa saya loh. bayang ya. Jadi ada ayat-ayat. Ketika takwil sudah mulai keliru, maka kembalikan kepada lafaz. Jadi tidak khawatir. Saya ingin menasihati bagi diri saya dan kepada jamaah sekalian, jangan membaca satu tafsir lalu kita mengatakan dia yang paling benar. Baca tafsir yang banyak. Tafsir seperti Muhammad bin Abdul tadi, itu tafsir yang agak ditolak oleh kalangan ulama-ulama Nahdiyin ya, khusus Nahdiyin nggak mau pakai tafsir Muhammad bin Abdul itu karena dianggap dia berpaham Wahami. Tapi kalau saya tidak apa, saya baca tafsir karena bisa saja pandangan dia untuk dia lebih rasional dan dia menggunakan hadis-hadis yang lebih sahih, tidak jadi masalah. Bukan berarti ketika kita melakukan itu kita keluar dari madhab kita. Bukan berarti seperti itu. Ada banyak guru dengan muridnya, kemudian muridnya berbeda pendapat. Tetapi si murid tidak mengatakan bahwa saya bertentangan dengan Anda. Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad itu punya fikih sendiri, Imam Syafi'i punya fikih sendiri. Imam Ahmad menyatakan bahwa baca kunut itu tidak sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i itu tetap berpendapat bahwa kunut itu sunnah. Beda paham nih, beda hadis yang diterima, beda paham. Tapi di saat sholat, ketika Imam Syafi'i jadi imam, Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengatakan ini subuh bid'ah. Imam Ahmad menghormati, dan ketika Imam Syafi'i sholat di tempat Imam Ahmad, jadi biarkan juga, tidak menggunakan kunut. Apa ini bukan masalah kunut ya, kunut itu kecil, tapi ini bagian yang paling ringan untuk kita lihat. Artinya tidak setiap murid yang berbeda pandangan dengan gurunya berarti dia murtad. Tidak demikian. Tetap. Setelah itu jangan kalau orang sudah berbeda, dia itu sudah keluar dari kelompok kita. Tak begitu Pak, cara berpandangan. Yang paling ideal itu memang apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i sebelum dia wafat. Waktu dia berziarah ke makam Nabi Muhammad sebelum wafat, karena Imam Syafi'i ini kan banyak ilmunya, banyak gurunya, sampai dia sering kali mengubah-ubah pendapat. Makanya Imam Syafi'i itu satu-satunya mazhab yang terkenal ada qaul jadid, ada qaul qadim. Karena dia itu belajar terus. Waktu dia belajar dengan Imam Malik, dia punya hukum beda. Belajar lagi dengan Imam Syafi'i, dia punya hukum yang beda. Gurunya banyak, jadi dia prosesnya sampai kesimpulan dia terakhir. Ketika berada di pusaranya Rasulullah, jadilah tidak tanah qauli qaula sahibi kalau ada pandangan yang berbeda pandangan dengan pandangan sahibul kubur ini, maksudnya pandangan Nabi Muhammad, tinggalkan saya dan ikuti pendapat dia. Itulah mazhab. Gitu Pak. Sebab itu kalau Bapak saya kan mazhab Syafi'i. Dan saya memperdalam mazhab Syafi'i sampai hari ini masih belajar mazhab Syafi'i. Saya melihat di mazhab Syafi'i ketika orang berhaji, bersentuhan kulit tidak perlu pindah mazhab. Karena di mazhab Syafi'i sudah ada hukumnya, tidak batal itu. Mazhab Syafi'i sudah ada hukumnya itu, karena itu doa darurat, tutibul mahdurat. Darurat itu menurut Imam Syafi'i dalam kaidah fikihnya, darurat itu bisa
bisa menyebabkan yang tidak boleh jadi boleh. Seperti makan bangkai, kalau nggak makan mati, boleh nggak makan segigit saja. Jadi boleh kan, tidak haram lagi. Itu sudah ada hukum itu. Jadi nggak perlu gimana saja kita pindah madhab dong. Nah ini kan orang nggak belajar. Jadi kalau saya beda pandangan dengan guru saya, tidak lantas, itu udah beda kelompoknya mah. Nggak begitu Pak. Jadi maksud saya, bacalah banyak buku-buku yang dikarang oleh ulama itu sambil kita berdoa kepada Allah dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa kita doanya orang-orang? Kenapa orang-orang? Bapak tahu sebabnya. Jadi kita berdoa ihdinas siratal mustaqim sudah dijawab oleh Allah. Al-Qur'an inilah jalan lurus. Tapi apa dengan kita ikut Al-Qur'an kita bisa petunjuk? Enggak. Ada banyak orang yang berkata, ini ayat dari Al-Qur'an loh. Yang ini ngomong pakai dalil Quran, yang ini juga ngomongnya dalil Quran, semua pakai Al-Quran. Yang benar ini Quran mana? Kan ada kisah aja itu. Orang mau masuk Islam gak jadi. Gara-gara dia mau masuk Islam beli tafsir. Tafsirnya beda-beda, pas dia baca ini kok beda-beda. Kalau ada orang datang ke rumahnya ngajak dia masuk Islam, dia tanya, kamu Islamnya Islam mana? Kamu Islamnya Islam mana? Kalau saya ikut Islam kamu dijamin benar apa enggak? Karena dia lihat tafsirnya Ibnu Katsir beda yang Imam Qurtubi. Ini yang Quran mana yang benar nih? Maklum lah belum masuk Islam kan? Ini Quran mana yang benar? Jadi kalau misalnya kita hanya ihdinas siratal mustaqim, kita ini bakal sesat semua. Karena jalan lurus itu bisa diklaim. Nah ini ada ayatnya kok, dalil mulai nikah beda agama itu pakai Al-Quran apa enggak? Pakai. Dalil nikah muta itu pakai Al-Quran apa enggak? Pakai Pak. Pakai itu semua pakai Al-Quran. Tapi dalam doa kita ditegaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa yang Allah beri nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin, para nabi, orang-orang yang benar, wasyuhada, as-shalihin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Makanya disebut al-muttaqin. Ya, Islam. Jadi kalau Bapak lagi doa Al-Fatihah itu, tanamkan dalam jiwa, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus bersama orang-orang yang benar. Bacalah pendapat itu, tapi jangan lupa berdoa setiap membaca pendapat dan selesai membaca itu berdoalah kepada Allah. Allahumma arinil haqqa haqqa. Ya Allah, kalau ini benar, tunjukkan benar. Kalau salah, tunjukkan salah. Karena Allah lah yang paling tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Makanya saya bilang dari awal-awal, orang itu sudah alim kayak apa, tetap minta doa, jangan-jangan saya salah. Itu nggak sombong namanya, makanya sampai mati masih belajar terus. Terima saja, tapi untuk siapa yang kita ikuti berdoa kepada Allah. Saya selalu doa ya Allah jauhi kalau ada orang yang suka menipu dalam agama, takut saya ditipu. Kalau saya udah minta terus begini dan saya udah usaha, Allah akan kasih hidayah. Tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang saleh, tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang benar. Padahal kita nggak pernah kenal sebelumnya. Tahu-tahu dia kasih petunjuk. Allah kirim guru kepada kita. Ya, coba Bapak lihat guru-guru kita. Ustaz Faisal, Ustaz Judin. Kan Bapak nggak pernah kenal sebelumnya, nggak pernah tahu. Kok tahu-tahu dia ngajar di sini? Ya kan? Kadang-kadang ada yang gurunya duluan, ada yang muridnya duluan. Tadinya cuma ketemu di jalan, ketemu sekali, tahu-tahu jadi guru. Kita nggak pernah tahu. Tapi berdoa terus dalam doa. Jangan mau disatukan kecuali dengan orang-orang yang soleh. Itu aja doa. Saya itu kalau doa begitu. Artinya apa? Kalaupun saya mesti berpisah dengan keluarga, harus perpisahan yang diberi Allah. Kalaupun saya harus berpisah dengan sahabat saya yang paling dekat, kalau itu menyebabkan selamat akhirat saya tidak masalah. Artinya jangan disatukan. Wah, ada doanya wali ini bisolihin, wali ini bisolihin. Banyak. Ya Allah, perjumpakan aku dengan orang soleh, perjumpakan aku dengan orang yang soleh. Tapi kalau kita udah doa terus, ternyata yang kita ikuti itu kelihatan ketakwaannya, takut kepada Allah, ilmunya juga luas, orangnya waro, tawadu, yakin, bersih. Kita sabar bersama dia. Harus sabar, karena biasanya orang nggak sabar bareng sama orang bersih itu Pak. Kalau alam itu Pak ya, jadi Bapak baca aja lah tafsir yang banyak, jadi tidak perlu pilih-pilih. Yang penting setelah baca itu, pertama doa, kedua diskusikan dengan guru yang lain. Ya, kalau udah tertutup diskusi, udah bahaya. Jadi nggak ada doktrin dalam agama, nggak ada. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan sifat hubungannya dalam hati kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta